Hadirin yang kami hormati, kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Kepala LKPP Bapak Abdullah Aswar Anas kepada Pak Kepala di silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh teman-teman dari seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini dari teman-teman pengadaan barang dan jasa pemerintah se-Jawa Bali, ya, nanti juga para bupati dan gubernur jam 9 akan juga bertemu dengan kami melalui Zoom meeting. Hadir di sebelah kami Pak Gatot, Deputi Ekatalog, kemudian Pak Yudi, Direktur, dan teman-teman dari Humas dari LKPP. Baik, saya hormati, pertama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Yang kedua, tentu kami telah melakukan beberapa terobosan baru terkait dengan e-katalog. Mungkin teman-teman bisa geser lebih sedikit. Jadi terobosan barunya adalah kami telah menetapkan sekarang seluruh kabupaten kota bisa mengelola e-katalog. Dulu syaratnya panjang sekali, ada macam-macam. Ini sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk mencapai target. Yang kedua, kami juga telah memotong berbagai rantai birokrasi menuju e-katalog dan kebudayaan. Nanti apa saja, saya minta Pak Gatot nanti menjelaskan. Jadi ada dua hal yang nanti akan disampaikan kepada teman-teman, yaitu e-katalog lokal di Pemda. Yang kedua adalah kebudayaan. Kemarin kami telah bertemu dengan KPK. KPK memberikan dorongan agar e-katalog ini bisa tumbuh dan dikembangkan di daerah kita. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya sampaikan, yang berikutnya adalah proses mata rantai birokrasi yang panjang tadi telah kita potong sehingga targetnya nanti UMK dan belanja daerah ini, PDN ini ke depan akan mendapatkan porsi yang penting di belanja daerah. Nah, ini bukan hanya LKPP yang akan mendorong, tetapi ini kami dengan BPKP nanti akan mengaudit belanja teman-teman, nanti akan terlihat di sirunya. Begitu juga terkait dengan target indikator di Kemendagri, minggu ini akan diluncurkan ke seluruh bupati dan gubernur seluruh Indonesia, di mana ada target indikator salah satunya adalah belanja 40% untuk UMK di tingkat lokal. Nah, sekarang ini baru rata-rata kurang lebih 20% ya. Ada juga yang 8% pantauan kami. Nah, ke depan akan didorong belanja UMK lewat toko daring, yaitu bela pengadaan, dan e-katalog lokal ini akan meningkat minimal 40%. Saya kira ini saja teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya katakan, semangat dan spirit baru ini akan terus kita doakan. Kalau dulu target LKPP setahun 95.000 produk, sekarang saya telah menetapkan target baru, yaitu 1 juta produk di akhir tahun, dan sekarang sudah 139.551 produk. Targetnya per Maret nanti kurang lebih 200.000 produk, kalau bisa lebih kira-kira. Kalau e-katalog lokal ini jalan, makanya akan mempermudah termasuk penyerapan anggaran dan juga pemerataan ekonomi di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saya kira saja, terima kasih. Saya kira bisa dilanjutkan Pak Gatot dan Pak Yuli. Saya akan bergabung dengan teman-teman BPKP. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiqh-al-qitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Wallahumma fiqh-al-qitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan arahan dari Kepala LKPP Bapak Abdullah Aswar Anas kepada Pak Kepala di selatan untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Kami mohon izin untuk melanjutkan dengan sesi sosialisasi. Nanti yang teknis-teknis ya. Baik Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom, kita akan melanjutkan dengan sesi sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dari PPBC se-Jawa Bali. Dengan narasumber kita ada Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Bapak Gatot Pambudi Putranto, dan juga Direktur Pengembangan Sistem Katalog Bapak Julianto Rihandoyo. Izin menyampaikan juga kepada Pak Deputi dan Pak Direktur, kita akan membagi sesi kita sekitar kurang lebih yang pertama ada paparan mungkin sekitar 20-30 menit. Lalu kemudian kita akan ada tanya jawab, lalu kemudian ada penutup. Baik, untuk sesi yang pertama kita akan langsung saja kepada Pak Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Bapak Gatot Pambudi Putranto. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mensi.
Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin saya harus menyapa dulu Pak sekalian dari Pak PBJ, ya, rekan-rekan Pak PBJ, ada PSD dan Bapak Ibu sekalian. Dan artinya seperti tadi yang disampaikan ya oleh Pak Kepala bahwa memang kami sekarang ini sudah banyak target ya Pak. Seperti contohnya paling tadi disampaikan 95.000 ya target sebelum kita tahu ini. Itu sekarang produk katalog itu 1 juta tahun. Ya, jadi ini juga suatu hal yang memang kita harus penuhi. Ya. Nah, tentu di sini peran dari Bapak Ibu sekalian ya dalam rangka nanti kita mengembangkan makro lokal untuk daring. Harapan kami bisa diwujudkan karena saat ini mungkin kita punya 40-an katalog lokal ya. Nah, saat kita diminta target seperti tadi mungkin seperti dengan Pak Kepala, kita sekarang sudah membuka ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kita akan punya arah perjalanan baru. Jadi mungkin tadi kalau kita lihat ada persyaratan-persyaratan yang terkait dengan misalnya kita ada usulan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ya dalam rangka kita mau membangun katalog lokal. Saat ini kita sudah minimalis ya. Jadi artinya terkait dengan usulan, kalau nanti asesmen yang akan kita lakukan ini sedikit banyak nanti akan kita hilangkan gitu ya. Jadi arahnya sebetulnya nanti akan jauh-jauh lebih simpel. Ya, jadi kalau kita perhatikan saat ini kita sudah akan meng-SK-kan 463 Pemda ya yang langsung kita tetapkan bisa melakukan pengelolaan katalog lokal. Jadi seperti itu ya Bapak sekalian, mungkin kita next saja langsung. Nah ini juga kira-kira untuk pencantuman ya barang katalog elektronik lokal ya. Kalau kita perhatikan di sini yang tadinya harus diusulkan untuk produknya, kita lakukan pengecekan ketiga etalase, kita buatkan dulu etalasenya, lalu kita telah produknya ya. Pembuatan etalase produk itu sebetulnya sekarang sudah akan kita ambil alih. Artinya LKPP nanti akan melakukan. Jadi ini sebetulnya arahnya nanti akan ke sana ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat diagram ininya flowchartnya next. Jadi nanti kita akan ada kebijakan baru ya. Ini arahnya kebijakan baru seperti ini. Ya walaupun pada saat ini terlihat di gambar ya, yang merah ini adalah kebijakan yang lama ya Bapak Ibu sekalian, yang merah. Jadi artinya kalau kita perhatikan di sini kalau yang hijau ini adalah yang baru, yang akan datang ya. Jadi kalau kita bicara akan datang tuh suatu yang nanti yang pada akhirnya akan seperti ini ya, walaupun secara pentahapan ya tentunya seperti di sini digambarkan bahwa ada yang namanya usulan, lalu ada yang namanya telah produk ya. Itu nanti mungkin lama-lama hilang ya karena semuanya sudah ada template-nya. Jadi nanti udah tinggal kita ambil aja template-nya dan itu memang dilakukan kita LKPP ini yang nanti akan melakukan. Jadi mungkin Pak Ayumi nanti akan menyampaikan ya secara detailnya. Jadi ini sekarang saya ngomongin profil-profil ya Bapak Ibu sekalian karena ini juga sebetulnya yang nanti akan disampaikan di rapat jam 9 ya oleh pimpinan daerah pagi ya pada kota ya kumpul ya di mana di oleh Pak Menko Marves Pak Luhut dan mungkin nanti juga ada Pak Menteri ya Pak Menteri menyampaikan hal-hal yang sebetulnya sama seperti ini ya. Jadi ini akan disampaikan profil ya belanja pemerintah daerah ini kebetulan memang kita untuk yang hari ini memang yang Jawa Bali. Jadi nanti nggak apa-apa ya kalau bisa dari mana aja, tapi data yang kita lihatkan adalah profil untuk Jawa Bali ya, belanja pengadaan jasa Pemda di wilayah Jawa Bali. Lanjut. Ini juga supaya kita lihat ya Bapak Ibu sekalian bahwa untuk progres pengisian sirup untuk Pemda ini rata-rata semuanya 55%. 55%. Memang kita masih memberikan target sampai akhir Maret ya, tapi kita lihat ini secara keseluruhan sirup ini 50%. Nah ini yang nanti akan disampaikan juga di forum jam 9 nanti dengan Menko Marves pimpinan daerah. Ini deh silakan nih Bapak Ibu sekalian harus paling tidak akhir Maret. Akhirnya 100%. Kok bimtek? Next. Nah ini ya sebetulnya ini nanti ya kita lihat detailnya. Jadi saya kira Bapak Ibu juga bisa memahami ini ya. Jadi kalau kita lihat anggaran belanja pengadaan barang nasional itu besar sekali ya untuk tahun 2022.
Jadi ada 1.072 triliun. Di sini kan kelihatan ya profilnya kalau di Pemda itu berapa yang saat ini masuk zero ya, berapa yang sebetulnya di penyedia, swap kelola dan realisasi. Ya, lanjut aja dulu. Dan kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini adalah profil Jawa Bali. Jadi belanja ada 120 Pemda di wilayah Jawa Bali. Itu ya 23,6% dari seluruh Pemda itu membeli pagu pengadaan 217,8 triliun. Jadi porsinya tuh Jawa Bali itu 40,7%. Ya, jadi ini saya kira kenapa makanya Jawa Bali ini kita buatkan profilnya. Jadi ternyata ini memberikan porsi yang dominan ya, padahal bukan hanya Jawa Bali aja. Sedangkan untuk yang 414 Pemda di luar wilayah Jawa Bali itu adalah 36% itu memberikan kontribusi anggaran pengadaan itu sebesar 59,3%. Jadi ya, kalau bisa. Jadi ini makanya kami ya dalam hal ini memberikan profil ini ya paling tidak untuk Jawa Bali ini memang penekanan bagaimana pengelolaan terkait dengan data sirup yang maupun realisasi ini menjadi sesuatu yang memang perlu kita perhatikan bersama-sama ya, karena ini nanti secara rutin ke depan kita akan menyampaikan ini ke level nasional yang kita kawal terus ya, tentunya dengan rapat-rapat yang dilakukan oleh kementerian terkait ya. Ini mungkin Marves nanti akan betul lead ya untuk terkait dengan realisasi nanti. Lanjut. Nah ini adalah profil-profil ya Bapak Ibu sekalian, ini paling tidak kita juga bisa memperlihatkan ya kalau kita lihat perbandingan penyedia dan swap kelola ini akan betul-betul akan terlihat secara detail. Ya, kalau kita perhatikan memang swap kelola ya di daerah ini lebih Jawa Bali ya khususnya memang lebih mendominasi. Ya, kalau kita perhatikan di sini swap kelola itu sebetulnya pagunya ya itu ada 86 triliun ya. Jadi ini makanya Bapak Ibu sekalian ke depan juga yang penyedia ya ini juga kita perhatikan profil untuk di daerah ini memang banyak dianggarkan untuk pengadaan langsung. Jadi harapan kami nanti ke depan ya dengan adanya katalog lokal maupun toko daring, pengadaan langsung ini yang di bawah 200 juta ini akan bisa betul-betul bisa dikelola ya melalui pengadaannya melalui katalog lokal dan toko daring, sehingga pencatatannya juga akan jauh lebih transparan ya, tentunya dalam hal ini dicatat secara elektronik, dan harapan kita ya tentunya akan menjamin suatu situasi accountable gitu ya Bapak sekalian. Lanjut. Nah, ini juga target ya alokasi nilai belanja PBJ ya, dalam kita lihat di sini ya Bapak sekalian bahwa untuk yang UMK ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari aturan Perpres 16 2018 yang sudah direvisi di tahun 2001 dengan Perpres 12 2021, ini kan sudah 40% ya Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kalau kita lihat rata-rata Pemda ya untuk di wilayah Jawa Bali ini masih alokasinya ini masih sekitar 22% ya, 21%. Dan itu di luar Bali ini juga mungkin lebih kecil lagi ya 15%. Jadi ini memang harus diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Inilah profil ya yang bisa kita perlihatkan ya. Jadi nanti ini tentunya harus disesuaikan ya ke depan. Karena ini nanti akan kita pantau sedemikian rupa. Ya, lanjut. Dan ini adalah profil belanja wilayah Jawa Bali ya, Bapak Ibu. Saya kira ini juga profil yang harus kita sampaikan ya, di mana ya pekerjaan konstruksi, barang jasa lainnya, jasa konsultan, dan data integrasi. Jadi ini benar-benar sudah kita bisa lihat ya berapa porsinya, proporsi dari jenis pengadaan yang ada di wilayah Jawa Bali. Ya, lanjut. Jadi saya kira ini untuk metode pemilihan ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di sini pengadaan langsung untuk daerah ya, kita lihat nih kelihatannya banyak ya Bapak Ibu sekalian, warga yang lebih dominan dibandingkan dengan ya dalam hal ini dengan purchasing ya. Jadi nanti harapan kami pengadaan langsung ini nanti akan bisa dikelola sedemikian rupa ya melalui pengadaan yang memang sudah bisa tercatat seperti saya sampaikan dengan katalog lokal dan toko daring. Ya. Jadi saya kira mungkin itu ya, teman-teman kita lihat lagi ya, next saja nih supaya nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian untuk profil yang sudah kita buat ya. Jadi ini terkait dengan ini lanjut aja. Nanti ini saya kira Bapak Ibu akan
Nah, ini adalah profil untuk belanja Jawa Bali dengan profil belanja terbesar ya tahun 2022. Ya, tentunya kita lihat ya DKI ya, yang memang banyak ya dari sisi belanja pengadaan. Ini bisa dikecilin nggak biar saya lihat profilnya. Oke, bukan maksud saya wajah kita gitu ya. Oke ya, nah ini belanjaan pengadaan 2021 ya, dan ini adalah belanja pengadaan 2022 bisa kita lihat ya Bapak sekali. Jadi ini DKI ya, yang di Jawa Bali kebanyakan memang di Jawa ya, di Bali ini memang besar. Lanjut. Dan ini adalah Pemda Kabupaten Kota dengan Kabupaten Kota ya. Kita lihat di sini paling tinggi itu Kabupaten Bogor ya. Untuk pengadaannya sampai 4,6 triliun tahun 2022 dan ini adalah bukan di Jawa Bali. Jadi saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian ini sebagai gambaran aja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin secara selanjutnya mungkin nanti Pak Yuli ya, dari pengembangan sistem katalog yang akan menjelaskan bagaimana nanti Bapak Ibu sekalian secara detailnya ya dalam melakukan pengembangan katalog lokal ya tentunya toko daring, karena kalau kita perhatikan toko daring ini ada dua versi ya. Jadi ada Pemda yang sudah memiliki atau mengelola marketplace ya, dan ada juga mungkin Pemda yang menggunakan marketplace yang sudah ada ya sebagai toko daring pemerintah daerahnya. Jadi nanti bagaimana nanti Pak Yuli bisa memberikan ya penjelasan detailnya yang mungkin nggak lama ya, nggak bisa lama juga ya, karena kita memang nanti jam 9 harus gabung di rapat dengan Markes dengan pimpinan daerah. Jadi saya kira ini gambaran umumnya nanti akan disampaikan oleh Pak Yuli ya. Jadi saya kira ini sekali lagi ini udah harus kita mulai dari sekarang ya Bapak Ibu sekalian, kita juga harus punya semangat yang sama dengan frekuensi yang sama, karena ini memang target-target yang memang harus kita capai ya, tentunya dalam hal ini peran dari pemerintah daerah dalam rangka kita mengembangkan katalog lokal yang maupun toko daring daerah nanti juga akan menjadi signifikan memberikan kontribusi dari pencapaian target-target yang sudah tadi disampaikan oleh Pak. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Deputi. Mohon izin untuk kita melanjutkan dengan sesi paparan selanjutnya dari Direktur Pengembangan Sistem Katalog Bapak Yulianto Prihandoyo. Kepada Pak Direktur, disilakan. Baik, terima kasih MC, Ibu dan Bapak semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya, para pimpinan UKPBJ di seluruh Jawa dan Bali ya, yang sedang berkenan hadir di sesi pagi ini. Intinya saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala dan sebagian tadi oleh Pak Deputi. Kira-kira hal-hal apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan gitu untuk kemudian menjalankan atau mengelola katalog elektronik lokal yang terhitung sejak setelah ditetapkan oleh Pak Kepala, seluruh kabupaten kota dipastikan sudah menjadi pengelola katalog elektronik lokal. Jadi kita membayangkan Bapak Ibu seperti buku begitu kurang lebih. Boleh next slide. Nah, saya ingin mengulang semangat atau latar belakang yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala. Jadi prinsipnya begini, Ibu dan Bapak semuanya. Kita ingin katalog elektronik lokal khususnya kita desain sedemikian rupa untuk kemudian toko atau katalog elektronik lokal ini mampu menggerakkan, menyejahterakan ekonomi lokal. Jadi bayangan saya, bayangan kita semua ke depan, industri-industri kecil, usaha tahu Sumedang, nanti bisa gabung di katalog lokal Pemkab Sumedang barangkali untuk kemudian nanti bisa tayang dan tentu terbuang produk itu akan dibeli di kabupaten kota yang lain. Jadi di samping satu, sekali lagi, katalog lokal ini jadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi lokal. Dia juga menjadi satu platform, satu alternatif proses pengadaan yang lebih cepat,
sedemikian rupa sehingga realisasi APBD yang selama ini barangkali ngadat, awal tahun lambat penyerapannya, ya kalau nanti sudah tayang di katalog tentu bisa menjadi lebih cepat. Kurang lebih poin-poinnya itu, dan saya kira sama ya tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa semangat ini harus kita jaga bersama. Lanjut mungkin langsung saja slide yang nomor 5. Saya ingin menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh sebelumnya, maaf. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi, saya ingin menjelaskan kembali. Jadi begini Ibu dan Bapak semuanya, terhitung sampai hari ini ada beberapa kabupaten kota yang Pemprov dan kabupaten kota yang memang sudah menjadi pengelola katalog lokal dan ada juga yang belum. Nah, saya ingin menegaskan kembali terhadap teman-teman UKPBJ pengelola katalog lokal yang sudah ditetapkan existing, maksud saya, itu silahkan masih tetap berproses dengan jalur yang saya sebut, kalau Bapak Ibu buka atau lihat di layar ini pakai jalur yang warna merah. Silahkan tetap seperti itu. Untuk kabupaten kota yang baru buka, prinsipnya kami akan siapkan saja langsung etalase produknya untuk kemudian Bapak Ibu tinggal mengisi etalase itu. Saya ingin sedikit mengulang apa yang dimaksud etalase produk. Jadi sekali lagi bayangkan Ibu Bapak seperti punya toko. Toko ini jualan macam-macam. Yang dimaksud etalase itu adalah semacam slot, ruang, kios-kios yang desainnya antara kios jualan mobil tentu akan berbeda dengan kios jualan makan minum dan seterusnya. Jadi etalase itu yang prinsipnya untuk Bapak Ibu pengelola katalog lokal kabupaten kota yang masih baru bergabung menjadi toko, etalasenya nanti kami yang menyiapkan. Nah, untuk pengelola katalog existing sementara masih by usulan sampaikan ke kami untuk kemudian poin-poin telaah produk berikut etalase yang sudah dibuat oleh teman-teman existing ya, pengelola katalog lokal existing itu akan kami jadikan sebagai satu standar. Kita tayangkan ke dalam etalase produk untuk digunakan oleh teman-teman pengelola katalog lokal yang baru. Jadi prinsipnya kurang lebih seperti itu desain katalog elektronik lokal ini kan kebetulan memang ada kota, kabupaten atau provinsi yang atraktif, tapi mungkin juga ada yang masih pasif. Bahkan ini banyak yang baru kita buka. Jadi prinsipnya ke depan kalau kita sudah buka semua, kami LKPB akan buka semua etalase itu. Bapak Ibu ke depan tinggal fokus saja membantu kami mengisi, memverifikasi produk-produk yang nanti diinput oleh teman-teman penyedia kita. Jadi begitu ya kurang lebih gambarannya. Jadi silahkan untuk yang existing masih tetap berproses seperti sekarang. Bapak bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan teman-teman Direktorat Katalog. Untuk yang baru, nah ini yang saya ingin sampaikan poin-poinnya. Bisa next slide. Ya, Bapak Ibu, ini khusus untuk yang Pemda yang baru kita tetapkan sebagai pengelola katalog. Kami ingin menjelaskan begini. Bapak Ibu, sedari sekarang Bapak Ibu sering-sering memonitor, ngecek. Baik, wah minta maaf ini. Mudah-mudahan mic-nya bukan beli di katalog. Terima kasih. Ibu dan Bapak semuanya, prinsipnya Bapak Ibu sering-sering ngecek, memastikan. Nanti Bapak bisa cek klik etalase produk kalau buka di aplikasi katalog gitu ya. Nanti di sudut kiri itu ada tulisan etalase produk. Bapak Ibu nanti klik itu, maka carilah yang ada bunyi katakanlah etalase produk lokal dan nanti pilih Pemda. Nanti Bapak Ibu muncul kabupaten kota ada di situ. Nah, nanti kalau kita klik lagi, mudah-mudahan di situ
berjalan ya, jadi tidak langsung otomatis tayang, tapi secara bertahap kami akan siapkan etalase-etalasenya. Mungkin insya Allah dalam waktu seminggu 2 minggu ini kami akan siapkan ya, tidak hanya mungkin makan minum, tetapi mungkin kami akan siapkan etalase untuk jasa kebersihan, jasa keamanan, seragam, pakaian dinas gitu, dan mungkin nanti akan bergerak terus ke kategori-kategori etalase produk-produk yang lain. Nah nanti begitu itu sudah ada, ini adalah itu menunjukkan bahwa ibarat toko, etalase tadi sudah siap, produk-produk yang akan dijajakan oleh penyedia katalog sudah mulai bisa diisi, prinsipnya seperti itu. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa ditangkap Ibu Bapak semuanya, untuk nanti boleh kalau masih ada waktu kita bisa diskusikan lebih lanjut. Yang kedua, setelah Bapak coba cek ketersediaan etalase produk, bisa coba lanjut lagi. Ya, sambil jalan Ibu dan Bapak semuanya, sekali lagi ibaratkan Bapak Ibu punya toko, tentu Bapak Ibu harus punya karyawannya. Siapa yang nanti akan ngecek, memeriksa produk-produk ini layak atau tidak tayang, siapa nyedia yang seperti apa yang nanti kita perlu cek, ya tentu. Poin nomor 2, Bapak Ibu sambil jalan, saya kira sudah mulai Bapak Ibu menetapkan, memilah atau mencari begitu ya, personil-personil ASN di lingkungan Pemda untuk ditetapkan sebagai verifikator. Jadi verifikator ini tugasnya adalah memverifikasi seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam dokumen pendaftaran. Jadi poinnya adalah penyedia nanti input data-data, nanti Bapak Ibu ngecek apakah data informasi itu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam dokumen pengumuman atau tidak, begitu ya. Kalau memang belum sesuai, ya saya kira Bapak Ibu nanti bisa meminta penyedia tadi untuk melengkapi data informasi tersebut. Misal ketika input penyedia kelupaan atau tidak menginput data, misalnya apa begitu ya, izinnya dan segala macam ya, prinsipnya penyedia tadi bisa menyusulkan lah. Tentu ini semuanya by system. Nah yang ketiga, setelah Bapak Ibu tetapkan, tugaskan verifikator, maka bersama dengan SKPD terkait, kami berharap Bapak Ibu sudah mulai melist, menginventarisir pelaku usaha lokal yang kira-kira nanti berpotensi untuk kita jadikan sebagai mitra katalog. Jadi kami berharap pelaku usaha calon penyedia katalog ini diutamakan, produsen atau memang pelaku usaha yang ya secara nyata lah ya memiliki aktivitas produksi dan segala macam. Jadi kami berharap Bapak Ibu sudah mulai ngelis, nanti mungkin bisa sampaikan ke pimpinan Ibu Bapak semuanya, ke Sekda, begitu, untuk kemudian nanti bisa dikoordinasi secara internal dengan dinas UMK, barangkali koperasi untuk sudah mulai melis di kabupaten ini ada industri apa saja ya yang kira-kira nanti bisa berpotensial untuk kita tarik gabungkan ke dalam masuk ke katalog. Nah tentu industri atau pelaku usaha ini bisa berbentuk badan usaha atau juga perorangan. Sedari sekarang juga setelah Bapak Ibu punya listnya, Bapak Ibu bisa meminta mereka untuk memulai mendaftarkan diri ke LTC setempat supaya dapat akun. Jadi prinsipnya semua pihak yang memanfaatkan katalog elektronik ya tentu saja harus punya akun, termasuk dalam hal ini teman-teman penyedia. Jadi simultan sambil jalan dikabari mereka untuk mulai mendaftarkan diri ke LPC setempat untuk dapat akunnya. Next slide. Oke, yang keempat, ya tentu saja setelah nanti Bapak Ibu tetapkan verifikatornya, nanti kami akan berikan akun verifikator tadi. Dari situ tentu
teman-teman verifikator dan para pelaku usaha sudah mulai bisa selancar menggunakan, memanfaatkan katalog elektronik. Ibu Bapak semuanya, nanti teman-teman verifikator maupun penyedia, silahkan di dalam aplikasi itu sudah ada guideline, ada manual bagaimana ngekliknya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada kesempatan tentu kami juga akan berikan pelatihan rutin barangkali untuk Bapak Ibu ikuti, termasuk mungkin nanti kami juga akan menyiapkan video-video lah supaya memudahkan bagi yang bersangkutan ketika mau input produk bagaimana dan seterusnya. Kemudian ya tentu setelah siap semua, kita siapkan nanti ada semacam cara administrasi, ada proses pengumuman. Ibaratnya nanti pengumuman itu kita launching ke masing-masing toko tadi sesuai dengan kesiapannya, verifikator ada siap atau belum, maka begitu pengumuman prinsipnya toko sudah dibuka, penyedia tadi ketika menginput dia mesti ngeklik ke alamat pengumuman tadi. Disitulah sudah mulai penyedia-penyedia mitra katalog menginput produk, data dan informasi yang memang diminta dan seterusnya. Oke, lanjut. Ya, babak berikutnya adalah kami mengistilahkan proses onboarding. Jadi penyedia-penyedia itu mulai menginput produk, data, informasi. Mudah-mudahan buat teman-teman Pemda yang sudah eksis, jadi pengelola katalog lokal sudah paham ya cara-caranya, dan ya tidak tertutup ruang ya kami juga meminta bantuan barangkali Pemda-Pemda yang Pemda DKI, Pemprov Jawa Barat itu bisa bantu sosialisasi, nularkan ke kabupaten kota yang notabene masih baru. Jadi bagaimana cara memverifikasi, ngeklik dan seterusnya. Nah, proses onboarding ini Ibu dan Bapak semuanya ya tidak ada pungutan biaya ya Bapak Ibu, gratis. Insya Allah ini juga memberi kesempatan kepada semua ya untuk eksis membantu katalog kita. Nomor 7 ya sambil jalan nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Kami akan buatkan semacam klinik konsultasi yang mudah-mudahan secara rutin nanti Bapak Ibu kalau di lapangan ada bingung mau apa, nanti di jadwal-jadwal tertentu kami buka layanan konsultasi ini. Oke, lanjut. Saya kira ini mungkin slide terakhir. Bapak Ibu, ini kami informasikan kontak person siapa-siapa yang nanti Bapak Ibu bisa hubungi atau kalau ada mau pertanyaan-pertanyaan tentu nanti mungkin di klinik nanti yang akan detail-detailnya bisa kita sampaikan. Saya kira itu Ibu dan Bapak semuanya mudah-mudahan dipahami, bisa dipahami, dan insya Allah nanti akan terus kami coba sosialisasikan hal-hal seperti ini, dan sekali lagi semangat kita untuk membangun daerah melalui katalog lokal. Kami berharap kita semua bisa mendukung. Silahkan antara kabupaten kota yang sudah pengalaman bisa saling menularkan ke kabupaten kota yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu, MC mungkin bisa kita buka kesempatan untuk berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih saat ini pukul 8.37, kita mungkin ada baik time sekitar 20 menit sampai 25 menit ya, karena Pak Deputi dan Pak Direktur juga harus persiapan buat acara selanjutnya. Bapak Ibu, kami buka pertanyaan terlebih dahulu untuk 3 orang penanya pertama, bisa menggunakan fitur raise hand pada pojok kanan bawah dari aplikasi Zoom. Silakan, mungkin teman-teman panitia bisa bantu untuk aplikasi raise hand-nya dilihat, siapa tahu sudah ada penanya. Baik, sudah ada 1 orang sepertinya di sana yang raise hand. Sudah ada 2. Baik, kita langsung saja. Yang pertama dari UKPBJ Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, disilakan. Bisa dinyalakan untuk speakernya. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian.
Bisa didengar suara saya, Pak? Bisa didengar suara saya, Pak? Bisa terdengar suaranya. Dengan Bapak siapa? Pak Didi, Pak, dari Jogja, Pak. Baik, silakan Pak. Oke, bertanya Pak. Jadi kami dulu pernah konsultasi juga bahwa kami punya niatan untuk menambah komoditas terkait pekerjaan yang konstruksi di katalog. Tapi informasi yang kami terima dulu bahwa fitur kompetitif katalognya belum bisa. Sehingga kami masih menunggu perkembangan itu, Pak. Kalau misalnya itu sudah bisa, bahkan kami sempat ngelirik ke teman-teman di APBN, di Kementerian PU. Akhir tahun kemarin, teman-teman di Kementerian PU sempat juga menginisiasi untuk pekerjaan preservasi jalan itu menggunakan katalog. Tapi sampai pelaksanaan proses pemilihan ternyata juga belum pakai katalog. Itu kami mohon informasi sudah seberapa jauh perkembangan itu dan kapan kami bisa mengusulkan untuk yang sifatnya pekerjaan konstruksi. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, harapan kita di menggunakan katalog ini tidak hanya sekedar terus efisien tapi efektif, tapi lebih ke efektifnya gitu ya. Tapi kena efisiennya, tidak hanya efisien tapi efektifnya. Jadi kami lebih ke efektifnya. Jadi pada saat proses pemilihannya efektif sekali gitulah, tidak membebani kami, bukan beban juga sih, tapi bisa mengurangi jumlah paket yang harus dilaksanakan di akhir tahun atau awal tahun berjalan gitu ya, sehingga bisa tersebar dengan baik. Nah, perkembangannya dengan sekarang itu tidak seperti dulu ya Pak. Kalau dulu kan satu harga, banyak penyedia sehingga PA atau PPK relatif tinggal pilih saja penyedia jasanya mana. Tapi pada saat sekarang itu kan harga relatif bisa variatif. Nah, apakah diperbolehkan PPK itu memilih harga itu tidak harus yang terendah? Harapannya kan PPK mendapatkan penyedia jasa yang dia yakini bahwa dia itu mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Tapi dengan pasar yang begini banyak gitu ya Pak, sangat mungkin PPK disuguhkan oleh banyak penyedia jasa. Sebetulnya PPK sendiri sudah tahu, ini yang paling bagus nih, ini yang paling bagus. Tapi harganya tidak paling rendah. Lah terus apa yang harus dilakukan PPK dengan sehingga keyakinannya itu tidak menyalahi, tidak berpotensi merugikan keuangan negara dan sebagainya. Harapan kami memang diperbolehkan untuk tidak yang terendah sepanjang memang diyakini. Itu yang kedua. Yang kedua ini sebetulnya kalau pemahaman saya bisa didukung oleh penilaian kinerja penyedia jasa. Cuman memang parameter penilaian kinerja penyedia jasa yang menurut saya simple, sederhana gitu ya, sehingga kurang mewakili kualitas dari pekerjaan penyedia jasa itu. Mungkin itu Bapak sekalian yang kami mohonkan penjelasannya. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, kami berikan kepada Ibu Iren dari DKI Jakarta. Silakan. Ya, selamat pagi, Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, Pak. Saat ini kan memang Pemprov DKI itu adalah salah satu Pemprov yang sangat agresif dalam pengelolaan katalog ya, Pak. Saat ini kita udah punya hampir 30 etalase sebenarnya di katalog. Tapi memang setelah ada regulasi baru ini, ada beberapa hal yang kita itu kesulitan, Pak. Salah satunya dalam hal pengelola katalog. Yang mana dulu pengelola katalog itu bisa sampai ke pimpinan tinggi pratama, yaitu Kepala UKPBJ. Nah, sekarang ini kan minimal harus sekretaris daerah, pimpinan tinggi madya. Nah, memang saat ini DKI itu terhambat di pengelola katalog. Jadi dari penetapan TLA, penetapan laporan hasil verifikasi hingga kontrak itu birokrasinya sangat panjang Pak, sampai ke Pasekda. Jadi satu tahap itu bisa 1 sampai 2 bulan. Nah, yang mau ditanyakan adalah apakah dimungkinkan ke depannya untuk Pemprov DKI gitu kan, karena kekhususannya itu dimungkinkan pengelolaan katalog itu dipindahkan kembali ke pimpinan tinggi pratama Pak. Izin. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iren. Selanjutnya untuk UKPBJ Kota Magelang, Bapak Wahyu Tri Prasetyo, silakan Pak.
Terima kasih Pak. Suara saya bisa terdengar dengan baik ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini yang pertama dari kami Pak. Kami mengucapkan terima kasih atas adanya regulasi baru berkenaan bahwa katalog lokal bisa dilaksanakan untuk semua kota kabupaten. Karena kami kemarin sudah punya niatan Pak, kita membuka katalog ini, tetapi ternyata syaratnya harus level 3. Padahal kita untuk naik ke level 3 saja kita agak kesulitan. Memang saat ini menjadi angin segar buat kami Pak. Karena kami sudah sempat belajar ke Jogja, kami sudah sempat belajar ke kota kabupaten yang terdekat, ternyata kami terbentur. Bahkan kita sudah pernah Zoom. Nah, untuk yang kedua Pak, karena kami kesulitan, kami kemudian merambah ke Blangkon Jateng Pak. Kita kerjasama di sana membuka beberapa komoditi makan minum dengan Blangkon Jateng. Pertanyaan kami Pak, ini dengan Blangkon Jateng nanti posisinya seperti apa nggih? Apakah kami meneruskan kerjasama dengan Blangkon Jateng atau kami mungkin tetap membuka ini sendiri? Karena kami memang belum punya pengalaman sama sekali Pak berkenaan dengan katalog lokal ini Pak. Kemudian yang ketiga Pak, ketika kami melakukan katalog lokal ini, kalau seperti saya lihat dari DKI dan Kota Jogja tadi sudah berpengalaman gitu. Karena kami belum paham sama sekali. Yang perlu kami tanyakan adalah apakah ada risiko hukum Pak ketika kita nanti menyelenggarakan katalog lokal ini Pak. Sementara itu saja Pak, karena waktu terbatas kami cukupkan sekian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, disilakan Pak Direktur dan Pak Deputi. Baik, ini secara umum ya, nanti secara detail nanti oleh intinya nanti jadi setelah ini nanti kita akan ada klinik ya, klinik-klinik yang akan kita kita akan adakan secara rutin. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang khususnya untuk yang akan mengolah katalog baru ya, katalog lokal baru, ini nanti juga akan intens kita akan jadwalkan, nanti dicatat aja waktu-waktunya, nanti Bapak Ibu sekalian akan kita broadcast untuk bisa mengikuti klinik-klinik. Jadi nanti apapun permasalahan-permasalahan yang Bapak akan hadapi, nanti akan bisa kita akomodir ya. Kita akan bantu dan kita akan dampingi. Oke, jadi artinya dalam hal hal-hal yang terkait dengan yang tadinya harus UKPBJ level 3, LTSE juga harus standar 5, ini kan sebetulnya pada prinsipnya untuk menjamin ya bahwa kita ini nanti ya Bapak Ibu sekalian di Pemda ini memang mampu ya secara baik ya mengelola katalog lokal. Tapi bukan berarti tidak dikejar itu UKPBJ level 3-nya ya ataupun LPS-nya yang paling tidak sedikitnya 5 standar. Tetap kita dalam hal ini kita memberikan kompensasi, tapi Bapak sekalian juga tetap ya harus mengejar ya, target-target yang sebetulnya menjadi persyaratan ya pada awalnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita akan dampingi Bapak Ibu sekalian. Kita akan ada klinik secara virtual ya. Dan nanti kita akan buat suatu semacam publikasi-publikasi yang sifatnya nanti Bapak Ibu sekalian bisa pelajari secara mandiri. Ya, saya kira itu ya, mungkin secara teknis nanti Pak Yuli. Baik, terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan ya, Pak Didi. Apa kabar Pak? Insya Allah sehat ya. Ada Bu Iren dan kemudian ada Pak Wahyu. Untuk Pak Didi dulu. Pak Didi dan Ibu Bapak semuanya, konstruksi ini menjadi pasar atau menjadi yang menjadi poin yang terus terang saja menjadi, kalau kita concern katalog ini ke konstruksi, insya Allah ya sebagian yang selama ini barangkali Pak Didi harus tender segala macam bisa terkurangi lah, termasuk yang nanti prakteknya selama ini pengadaan langsung kita coba bawa saja ke katalog. Nah, khusus konstruksi ini sementara menurut saya Pak Didi, dan memang ini sudah berproses terus begitu ya. Ada 2 pendekatan Pak Didi. Yang pertama pendekatannya supply by owner.
Supply by owner itu artinya kita masukkan saja sudah material konstruksi ke dalam katalog. Jadi selama ini Bapak Ibu sudah ada ready mix, sudah ada unit, sudah ada, nanti ke depan silakan ada pasir, ada batu dari penambang lokal gitu ya, nanti kita ajak saja masuk ke katalog. Setelah produk-produk itu tayang masuk ke katalog, Bapak Ibu bisa bertransaksi produk-produk tadi dengan pendekatan ya proses konstruksinya jadi seperti swaklola begitu Pak. Jadi selama ini sudah berlangsung, Dinas PU mau gelar hot mix ya beli hot mixnya di katalog untuk kemudian gelarnya dilakukan secara swaklola oleh Dinas PU. Nah, supply by owner ini sedang kami jajaki, pertimbangkan untuk ke depan barangkali. Pihak penyedia kontraktor lah yang kemudian jadi pembeli untuk kemudian dia mulai yang menggelar. Tetapi karena ini juga ada konsekuensi penyedia itu jadi beli di katalog, ini yang poin yang ini akan sementara masih kami jajaki Pak Didi. Tetapi produk-produk katalog, produk-produk konstruksi seperti saya sebut tadi, unit, bis beton atau ready mix atau hot mix, yang produk-produk yang itu bisa menjadi satuan, prinsipnya sudah bisa tayang dan kami minta malah ingin segera mulai kita coba tayangkan di katalog kita. Nah, pendekatan kedua tentu ada semacam seperti halnya tadi disebut oleh Pak Didi. Kementerian PUPR ini sudah mulai menstandarkan beberapa produk-produk, beberapa pekerjaan konstruksi, misal reversasi jalan tadi yang Pak Didi sampaikan. Sekarang PUPR sudah mengkatalogkan pemeliharaan jalan per satuan meter tertentu. Nah, ini menarik tentu saja dan Pak Didi, ini nggak perlu kompetitif katalog, ini bisa langsung ditreatment dengan negosiasi saja. Jadi sekali lagi ada dua pendekatan di konstruksi, yang satu supply by owner, di mana katalog nanti akan menyiapkan produk-produk konstruksi tadi, bahan material tadi. Yang kedua dengan pendekatan, ini kalau namanya apa ya, tapi kalau di PUPR itu seperti melangsangkan Ibu Bapak menjadi satuan meter. Jadi ini atau 1 meter kubik atau pemeliharaan jalan 1 meter tertentu, si kontraktornya nanti akan tayang di katalog. Termasuk mungkin Pemprov Aceh, mungkin Bapak Ibu, kami juga tertarik betul dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Pemprov Aceh. Kalau selama ini kita bangun rumah, kita akan ubah atau sudah mulai diubah di Pemprov Aceh menjadi beli rumah. Jadi rumah-rumah bangunan yang sederhana itu bisa kita standarkan. Jadi ini juga ini sebenarnya pendekatannya sama dengan Kementerian PUPR tadi begitu ya. Nah, dua hal pendekatan ini Pak Didi, ini ke depan insya Allah akan terus kita coba kembangkan. Tapi sekali lagi tidak perlu Pak Didi atau kompetitif, walaupun belum ada kompetitif katalog, Pak Didi sudah bisa membeli, mempurchase produk-produk yang sudah tayang di katalog, produk-produk konstruksi tadi dengan mekanisme negosiasi, begitu ya. Tentu kompetitif katalog ini juga sekali lagi masih kami jajaki kembangkan untuk yang tadi mungkin supply by owner, tetapi pembeli materialnya itu kontraktor, gitu ya. Ini yang kami masih jajaki Pak Didi. Nah, yang kedua Pak Didi, ini mungkin menjadi sama lah ya, kegelisahan atau kekhawatiran kita semua, Ibu Bapak semuanya. Takut salah beli, nunjuk yang lebih mahal, kemudian nanti disalahkan. Saya ingin jelaskan begini Ibu dan Bapak, bicara efisien Pak Didi, menurut saya tidak bisa titik begitu. Ngomong efisien tentu dengan efektif. Jadi bicara efisien dan efektif itu menjadi satu tarikan nafas lah kalau istilah saya. Harganya murah, tapi itu barang datang baru 3 bulan ke depan. Ya rasanya bukan itu kan.
harganya mahal tapi besok datang. Barang itu bisa dikirim. Jadi bicara efisien dan efektif itu satu kesatuan, saya sebut tadi satu kesatuan tarikan nafas. Oke, bagaimana menghadapi di lapangan katalog variasinya macam-macam. Pak Didi, saran saya dan Ibu Bapak, teman-teman semua, khususnya nanti PPK dan pejabat pengadaan ketika mau nego atau memilih satu produk, mulailah mengcapture, mulailah membuat satu semacam mungkin kertas kerja begitulah ya, penjelasan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi saya sudah coba klik di sini, ternyata setelah itu murah sih, tapi penyedianya bilangnya ini baru datang barang 3 bulan ke depan. Bapak Ibu catatlah itu. Nanti jadi satu dokumen yang di kemudian hari menjadi penting. Kenapa Bapak Ibu memilih produk yang lain yang lebih mahal, tetapi barangnya datang lebih cepat dan seterusnya. Hal-hal informasi-informasi yang ke depan itu menjadi poin atau kemudian nanti ditanya ya berkaitan dengan itu, maka kami sarankan betul itu untuk kemudian dicatat, didokumentasikan, di-share kalau perlu ke teman-teman yang lain sedemikian rupa sehingga data informasi tadi itu bisa menjadi bahan untuk ke depan kalau teman-teman ditanya. Begitu ya Pak Didi, saya kira bagus ini pertanyaannya dan ini menjadi satu kekhawatiran kita semua seringkali teman-teman di lapangan ketika berbelanja event itu di katalog. Kemudian terkait penilaian kinerja jasa, saya juga ingin sebetulnya di fitur katalog kita sudah ada. Kami berharap teman-teman PPK, pejabat pengadaan sudah mulai rajin ngeklik bintang begitu ya. Kalau jelek ya bintangnya sedikit, kalau bagus ya dan seterusnya. Jadi data-data ini menjadi penting untuk kita semua. Tadi ya Pak Didi jadi tahu ini penyedia yang bagus ya memang bintangnya biasanya banyak dan seterusnya. Untuk Bu Ira, DKI, makasih. Betul, Pemprov DKI ini termasuk atau menjadi Pemprov yang paling atraktif. Bu Iren, kami sudah mencoba mengevaluasi ya, memang ada beberapa simpul-simpul. Salah satunya tadi ya, pengambilan keputusan yang harus ke tingkat sekda yang mungkin jadi lama dan seterusnya. Nah, itu memang menjadi satu poin yang evaluasi kami, Bu Iren. Pertama, terkait telaah, memang bayangan kami ini sebisa mungkin yang menetapkan adalah levelnya yang tinggi begitu ya. Tetapi bayangan saya, Bu Ira, ketika sudah mengeluarkan telaah produk tertentu sudah ada, di kemudian hari tidak perlulah saya kira kita bikin telaah lagi. Jadi ke depan bayangan saya pada waktunya nanti tidak ada telaah lagi. Telaah yang Bapak Ibu sudah buat, kami akan coba standarkan dan kemudian kami langsung sediakan nanti di dalam etalase katalog lokal. Cuma memang sampai hari ini Bu Iren sementara masih bisa lanjut dengan proses terkini. Dapat dipertimbangkan Bu Iren untuk katakanlah diberikan mandat gitu ya. Nanti kami akan pertimbangkan di tim kira-kira sekda katakanlah bisa memberikan mandat ke siapa begitu ya untuk membuat telaah kalau memang itu dirasa menghambat tadi yang jadi simpul. Saya kira itu untuk Bu Iren. Kemudian untuk Pak Wahyu. Baik, izin mungkin sedikit dipercepat, Pak. Oke, makasih. Baik, Pak Wahyu, poinnya begini. Silakan Pak Wahyu tetap dengan Pemprov Jateng. Pak Wahyu juga buka juga katalog lokal. Jadi ibaratnya prinsipnya kita berikan akses sebanyak-banyaknya nanti UMK katakanlah pelaku usaha gedung lintri Magelang gitu ya, nanti bisa buka di katalog lokal, bisa buka tayang nanti di Belangko Jateng.
Dua-duanya dibuka saja Pak, kemungkinan itu. Oke Pak. Baik, saya kira itu mungkin sudah terjawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Bapak Ibu, kami akan segera mengakhiri untuk acara hari ini. Namun pesannya adalah bahwa Bapak Ibu jangan khawatir, kami akan menyelenggarakan lagi acara sejenis dalam minggu ini dan minggu depan. Nanti silakan dipantau pengumuman pada sosial media LKPP di Instagram LKPP_RI. Ya. Nah, Bapak Ibu, akhir kata dari kami panitia, memohon maaf yang sebesar-besarnya adalah apabila dalam persiapan ada kekurangan, sampai kita bertemu lagi di acara selanjutnya. Mohon izin untuk Pak Deputi dan Pak Direktur akan menghadiri acara bersama dengan Kementerian Maritim dan Investasi pukul 9 ini, sehingga acara kami sudahi sampai di sini. Demikian dari kami, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.